Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Agustini dengan NIM 22063.012. Kali ini saya akan mempresentasikan materi menjelaskan alat ukur AC untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah alat ukur dan pengukuran. Yang pertama adalah alat ukur frekuensi meter. Alat ukur AC frekuensi meter adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur frekuensi listrik pada sistem AC. Frekuensi merupakan jumlah siklus per detik yang terjadi dalam sinyal AC, diukur dalam unit Hertz. Alat ukur frekuensi sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti sistem tenaga listrik, elektronik, telekomunikasi, dan industri. Prinsip kerja umum frekuensi meter. 1. Sensor. Alat ukur frekuensi biasanya dilengkapi dengan sensor yang mendeteksi sinyal AC. Sensor ini biasa berupa probe, koil, atau antena yang mampu menangkap medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh sinyal AC. 2. Pemroses sinyal. Sinyal yang diterima oleh sensor kemudian diolah oleh pemroses sinyal di dalam alat ukur. Pemroses sinyal ini mengubah sinyal AC menjadi bentuk yang dapat diukur dan diproses lebih lanjut. 3. Konversi analog ke digital. Sinyal AC yang sudah diubah menjadi bentuk yang sesuai kemudian dikonversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Proses ini menggunakan ADC yang mengubah besaran analog seperti voltase atau amplitudo menjadi bentuk digital yang dapat diolah oleh perangkat elektronik. 4. Pengolahan dan tampilan. Setelah konversi ke bentuk digital, alat ukur akan melakukan pengolahan data untuk menghitung frekuensi. Data frekuensi yang telah dihitung kemudian ditampilkan pada layar atau display alat ukur. Beberapa alat ukur frekuensi juga dapat memiliki fitur tambahan seperti penyimpanan data, pengaturan batas frekuensi, atau konektivitas ke komputer atau perangkat lain. 2. Alat ukur wattmeter 3 fasa. Wattmeter 3 fasa adalah alat ukur daya listrik yang digunakan untuk mengukur daya listrik pada sistem 3 fasa. Sistem 3 fasa adalah sistem distribusi daya umum yang digunakan dalam banyak aplikasi industri dan komersial. Alat ukur ini memberikan informasi tentang daya aktif, daya reaktif, dan faktor daya pada sistem 3 fasa. Prinsip kerja umum wattmeter 3 fasa. 1. Arus dan tegangan. Pada wattmeter 3 fasa membutuhkan pengukuran arus dan tegangan pada ketiga fase. Arus diukur menggunakan transformator arus, dan tegangan diukur menggunakan transformator tegangan. Transformator ini mengubah besaran arus dan tegangan menjadi level yang sesuai untuk diukur oleh wattmeter. Yang kedua, pemroses sinyal. Sinyal arus dan tegangan yang diterima oleh wattmeter diolah menggunakan sirkuit pemroses sinyal. Pemroses sinyal ini melakukan operasi matematika yang diperlukan untuk menghitung daya aktif, daya reaktif, dan faktor daya berdasarkan nilai arus dan tegangan yang diukur. 3. Pengukuran daya. Setelah pemroses sinyal, wattmeter menghitung daya aktif dengan mengalihkan tegangan, arus, dan faktor daya pada masing fase. Daya reaktif juga dapat diukur dengan menggunakan informasi tentang tegangan, arus, dan faktor daya. Yang keempat adalah tampilan dan output. Hasil pengukuran daya aktif, daya reaktif, dan faktor daya ditampilkan pada layar atau display wattmeter. Beberapa wattmeter 3 fasa juga dapat menyediakan output digital atau analog yang dapat dihubungkan ke sistem kontrol atau pemantau lainnya. Yang ketiga adalah alat ukur AC Kospimeter 3 fasa. Alat ukur AC Kospimeter 3 fasa juga dikenal sebagai power factor meter 3 fasa. Adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur faktor daya pada sistem 3 fasa. Faktor daya adalah rasio antara daya aktif dengan daya semu pada sistem AC. Faktor daya mengindikasikan efisiensi penggunaan daya listrik dalam sistem 3 fasa. Prinsip kerja umum Kospimeter 3 fasa. 1. Arus dan tegangan. Pada Kospimeter 3 fasa, membutuhkan pengukuran arus dan tegangan pada masing-masing fase. Pengukuran arus dilakukan menggunakan transformator arus, sementara pengukuran tegangan dilakukan menggunakan transformator tegangan.
2. Pemroses sinyal. Sinyal arus dan tegangan yang diterima oleh kospimeter 3 fase diolah menggunakan sirkuit pemroses sinyal. Pemroses sinyal ini melakukan operasi matematika untuk menghitung daya aktif dan daya semu pada setiap fase. 3. Pengukuran faktor daya. Setelah pemrosesan sinyal, kospimeter 3 fase menghitung faktor daya dengan membagi daya aktif dengan daya semu pada setiap fase. Faktor daya juga dapat ditampilkan sebagai angka atau dalam bentuk grafik. 4. Tampilan dan output. Hasil pengukuran faktor daya ditampilkan pada layar atau display kospimeter. Beberapa alat ukur juga dapat menyediakan output analog atau digital yang dapat dihubungkan ke sistem pemantauan atau pengendali lainnya. Itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.